Halo kawan, selamat datang di channel Arumi Film. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita film yang bertema action adventure yang berjudul G.I. Joe The Rise of Cobra yang dirilis pada tahun 2009. Jadi bro, film ini menceritakan dua tentara Amerika yang bergabung dengan organisasi rahasia G.I. Joe setelah diserang oleh sindikat pasukan penelitian persenjataan militer Amerika Serikat atau yang disingkat sebagai MARS. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 1641 di Perancis, pedagang senjata asal Skotlandia bernama James McCullen ditangkap oleh prajurit Raja Louis ke-13 karena telah menjual tulupan ke kerajaan musuh. Akibat dari kelakuannya, James dihukum berat dengan memasangkan topeng besi panas ke wajahnya yang membuat hidup James tersiksa. Ratusan tahun kemudian, tepatnya tahun 2009, di Mars, industri keturunan James yang bernama sama berhasil menciptakan sebuah senjata pemusnah massal berupa nanomit yang mampu menghancurkan benda logam maupun cor-coran. Senjata ini bisa menjadi alternatif nuklir karena saat nanomit diledakkan, senjata itu akan menyebar dan melelehkan apapun yang ada di sekitarnya. Dalam rapat jual beli yang saat ini James buat, James berhasil menjual 4 hulu ledak nanomit ciptaannya ke NATO. Dan karena jarak dari perusahaannya ke kantor NATO lumayan jauh, James pun menyewa pengawal dari Angkatan Darat AS untuk mengamankan 4 nanomit selama perjalanan. Dalam pengantaran nanomit ke NATO, perjalanan itu dipimpin oleh Letnan Duke dan temannya bernama Ripcord. Awalnya, semua berjalan dengan lancar tanpa kendala. Namun saat hari mulai gelap, tiba-tiba rombongan Duke diserang oleh pesawat tak dikenal yang secara cepat berhasil menjatuhkan helikopter pengawal. Serangan itu membuat Duke memerintahkan timnya untuk putar balik. Tapi belum sempat kembali, mereka dibombardir oleh pesawat tersebut yang memiliki tembakan plasma. Serangan mendadak ini ternyata dipimpin oleh jabluk jahat yang dikenal sebagai Baroness. Baroness dan anak buahnya lalu mulai menghabisi para tentara, sedangkan Duke membawa Rip yang terluka ke tempat yang aman. Setelah meletakkan Rip, lalu ia kembali ke medan perang. Dan begitu ia bertemu Baroness, Duke langsung terkejut karena Baroness adalah mantan pacarnya yang bernama Anna Louise. Tujuan Anna menyerang yaitu untuk mengambil alih 4 hulu nanomit. Namun saat Anna mulai memukuli Duke, pasukan rahasia milik pemerintah bernama G.I. Joe tiba-tiba datang dan mulai melawan anak buah Anna. Anggota G.I. Joe yang terdiri dari Snake Eyes dan Jabluk Baik, bernama Scarlet, berhasil menyingkirkan anak buah Anna. Hal ini membuat Anna memilih mundur tanpa mendapatkan nanomitnya. Snake Eyes, Scarlet dan 2 rekannya bernama Duty, 2 lagi lupa namanya, kemudian meminta Duke untuk menyerahkan nanomitnya. Tapi karena Duke menolak, mereka pun menyalakan proyektor yang menampilkan CEO G.I. Joe bernama General Hawk. General Hawk lalu meyakinkan Duke agar percaya kepada G.I. Joe, karena G.I. Joe merupakan organisasi rahasia milik Amerika. Duke pun memberikan nanomit ini ke mereka asalkan General Hawk mau mengajak dirinya dan Rip ke markas G.I. Joe. See for yourself. Setelah setuju, tim G.I. Joe lalu membawa Duke dan Rip ke markas yang terletak di Mesir, tepatnya di bawah kembang pasir. Di markas tersebut, Duke sangat terkejut karena G.I. Joe memiliki berbagai macam peralatan canggih seperti kapal selam tercepat dan baju kamuflase. Mereka kemudian mendapatkan pesan hologram dari James McCullen yang mengaku khawatir tentang serangan tadi. Di sini Duke ungkapkan kalau serangan ini sangat ganjal. Ia menduga kalau ada mata-mata di antara mereka karena misi pengantaran bersifat rahasia. Dan anehnya ada yang tahu rute mereka. Sebelum menutup pesannya, James meminta Hawk untuk mengamankan 4 nanomit tersebut untuk sementara waktu. Sementara itu, di sebuah kapal selam, James ternyata bekerja sama dengan Anna.
Di mana alasan James meminta Ana kembali mengambil nanomednya karena James sudah tidak punya uang alias bokeh atau kismin. Jadi agar tidak rugi James meminta Ana agar mengambil nanomid tersebut. Dan karena Ana gagal James pun meminta bantuan seorang ninja berjaket putih bernama Storm Shadow yang merupakan adik seperguruan Snake Eyes. James kemudian tiba di markas rahasianya yang terletak di bawah lapisan kutub utara. Di markas itu James bekerja sama dengan Dokter Mata Satu yang memiliki wajah rusak. Dokter Mata Satu itu lalu memperkenalkan serum larutan nanomid yang sudah disuntikkan kepada pasukan Koros, di mana serum tersebut bisa membuat manusia kebal terhadap rasa sakit bahkan racun kobra. Selain itu serum ini juga bisa mengendalikan si pasukan, sehingga mereka tidak usah takut apabila pasukan tersebut memberontak. Kita kembali ke markas G.I. Joe, di mana Duke memohon kepada Jenderal Hawk untuk memasukkannya ke dalam tim G.I. Joe. Dan karena Duke sangat mengenal Ana, Hawk pun menerima Duke dan Rip sebagai timnya, dan akan memberi mereka pelatihan untuk persiapan memburu organisasi milik Ana. Di hari berikutnya Ana kemudian pulang ke rumah suaminya yang bernama Yanto yang merupakan ahli kimia Prancis. Di sana Ana dikejutkan dengan datangnya Storm Shadow, dan ia pun meminta Yanto untuk pergi, sedangkan dirinya akan berbicara dengan Shadow. Di situ Shadow meminta Ana untuk bekerja sama merebut kembali nanomid yang ada di tangan G.I. Joe, dan jika Ana macam-macam maka Shadow akan membunuh Yanto. Setelah Shadow pergi Ana kemudian mengambil sebuah cincin berlian yang membuatnya ingat tentang masa lalunya. Di mana saat Ana belum menjadi seperti sekarang, ia adalah pacar Duke yang sangat penurut. Karena itulah Duke memutuskan melamar Ana dengan cincin berlian tersebut. Di tengah lamaran itu kakak Ana yang merupakan ahli sains angkatan darat bernama Rex memberitahu Duke kalau besok mereka akan menjalani misi menggerebek dokter pembuat nuklir. Mendengar misi itu Ana pun meminta Duke untuk mencegah kakaknya agar tidak tewas selama misi. Singkat cerita Duke, Rex dan Rip pun menjalankan misi itu di Afrika Selatan. Di dalam misi ini Duke meminta Rex untuk mengamankan dokter pembuat nuklir secepat mungkin, karena pasukan udara akan meledakkan tempat ini. Namun begitu Rex masuk ke dalam ruangan pasukan udara datang lebih awal sehingga ruangan itu diledakkan dan berakhir membunuh Rex. Hal ini pun membuat Duke shock karena ia gagal menepati janjinya ke Ana. Dan setelah kejadian itu Duke membuat kesalahan yaitu meninggalkan Ana sendirian. Dan itulah penyebab Ana menjadi seperti sekarang ini. Kita kembali lagi ke Duke dan Rip yang kini mulai menjalani pelatihan. Keduanya lalu diperkenalkan dengan setelan akselerator Delta Shift yang bisa membuat mereka berlari cepat, melompat tinggi dan memukul lebih kuat dari manusia biasa. Selain memperkenalkan persenjataan yang canggih Duke dan Rip juga dilatih menembak dan bertarung. Dalam latihan bertarung Duke diminta untuk mengalahkan Snake Eyes. Meskipun Snake Eyes berhasil menjatuhkan Duke beberapa kali, tapi Duke tidak menyerah dan akhirnya Duke bisa berhasil mengalahkan Snake Eyes. Setelah latihan Rip mulai jatuh cinta dengan Scarlet dan karena Scarlet merupakan jabluk yang baik, ia pun mencoba mendekati Scarlet. Di malam harinya saat kru G.I. Joe sedang beristirahat, tiba-tiba markas mereka dibobol oleh puluhan mesin pengebor. Rupa-rupanya itu ulah Ana dan Storm Shadow yang akan merebut nanomidnya. Ana, Shadow, dan para Koros kemudian mulai menggeledah markas G.I. Joe. Mereka juga membawa rekan James bernama Zartan. Mereka lalu menyerang Jenderal Hawk dan asistennya. Setelah itu mereka mengambil nanomid dan segera pergi dari markas. Akan tetapi mereka membuat kesalahan yaitu tidak membunuh Hawk, sehingga Hakus memiliki kesempatan untuk mengaktifkan alarm peringatan. Mengetahui ada penyusup para tim G.I. Joe pun langsung pergi ke dalam. Dan dari sinilah terjadi pertempuran di antara mereka. Dalam pertempuran itu Snake Eyes melawan Shadow, sedangkan Ana melawan Scarlet yang menggunakan baju kamuflase untuk mengalahkannya. Namun Ana jauh lebih cerdas, ia melemparkan tokai ke arah Scarlet sehingga Scarlet dapat dengan mudah dikalahkan. Dikarenakan anggota G.I. Joe sangat banyak, Shadow pun mengambil setelan jet untuk melarikan diri bersama Ana.
Tapi sebelum itu Ana kembali turun dan mengambil nanomit tersebut. Setelah itu ia melompat kembali ke Shadow dan melarikan diri dari markas. Dan begitu pula dengan Zartan yang berhasil keluar dengan menyamar sebagai pengembala tikus. Serangan ini kemudian terdengar sampai ke telinga Presiden AS yang langsung panik karena 4 hulu ledak nanomit yang sekarang berada di tangan musuh. Setelah kejadian itu Hawk dirawat karena mengalami luka parah. Sedangkan Snake Eyes meratapi kegagalannya dan masih shock karena adik seperguruannya malah berpihak ke organisasi berbahaya. Snake lalu mengingat masa lalunya di mana 20 tahun yang lalu Snake Eyes hanyalah seorang bocah gelandangan yang lapar di kota Tokyo. Sampai akhirnya Snake Eyes nekat masuk ke salah satu dojo untuk mengambil beberapa makanan. Namun akhirnya diketahui Storm Shadow yang saat itu menjadi murid bocah paling brutal. Setelah pertarungan itu Shadow berhasil melukai Snake Eyes sampai akhirnya guru Shadow datang dan membiarkan Snake Eyes tinggal di sini. Sang guru kemudian melatih Snake Eyes bela diri dan menjadikan Snake Eyes sebagai partner sparring Shadow. Selama beberapa tahun Snake mampu mengungguli kemampuan Shadow dan berhasil mengalahkannya. Hal itu membuat sang guru bangga dan memuji keahlian Snake. Namun kelakuan sang guru malah membuat Shadow cemburu dan naik pitam. Sampai pada suatu hari Shadow membunuh sang guru dan pergi melarikan diri dari dojo. Ana dan Shadow kemudian membawa nanomit ke hadapan James. James kemudian mengungkapkan bahwa dirinya memiliki rencana meledakkan nanomit ke berbagai macam negara. Termasuk Amerika agar menimbulkan kepanikan sehingga semua orang meminta bimbingan Presiden Amerika Serikat. Namun karena hulu ledak nanomit masih bersifat non-aktif James pun memaksa Ana mengaktifkan nanomit tersebut dengan memaksa suami Ana yaitu Yanto yang bekerja di sebuah lab di Prancis. Setelah memberi arahan James pun menemui dokter satu mata yang sedang menguji serum ciptaannya ke Zartan di mana serum tersebut dapat mengubah wajah Zartan menjadi orang paling dikenal di Amerika Serikat dan ini adalah bagian dari rencana mereka. Di hari berikutnya Ana dan Shadow lalu pergi menemui Yanto di tempat kerjanya yaitu di Paris. Di sana Shadow mulai membunuh rekan-rekan Yanto, dan memaksa Yanto untuk mengaktifkan nanomit dengan mesin akselerator partikel. Bersama dengan itu tim G.I. Joe tiba di Paris, dan mulai mempersiapkan Duke serta Rip dengan setelan Delta Ship. Setelah keempat nanomit diaktifkan, Shadow lalu membunuh Yanto dan langsung pergi dari tempat tersebut. Namun saat mereka hendak pergi mereka berpapasan dengan tim G.I. Joe. Snake Eyes lalu langsung mengejar tim Ana, kemudian disusul oleh Duke, Rip, dan Scarlet yang menggunakan motor. Dalam pengejaran itu tim G.I. Joe bercicilan di tengah jalan. Sementara Snake mencoba bertahan di atas mobil Ana. Saat Scarlet hampir mendekati mobil Ana, Ana lebih dulu menembaknya sehingga Ana pun terjatuh dari motornya. Sedangkan Rip dan Duke masih terus mengejar Ana sampai akhirnya Ana menembakkan roket ke arah mereka. Namun karena Duke dan Rip memakai setelan Delta Ship keduanya pun berhasil menghindari roket-roket tersebut dengan sangat mudah. Selama pelariannya mobil Ana tertabrak kereta dan terlempar cukup jauh. Namun sayangnya Ana dan Shadow masih hidup. Mereka kemudian mempersiapkan satu nanomit dan berencana untuk meledakkan menara Eiffel. Keduanya berlari ke arah gedung sambil dikejar-kejar oleh Duke dan Rip. Dalam pengejaran ini Ana pergi ke atas gedung sedangkan Shadow menembakkan nanomit ke arah menara. Ledakan yang dihasilkan membuat nanomit mulai menyebar menggerogoti besi-besi menara. Gak cuma itu nanomit juga menyebar ke berbagai macam kendaraan yang melintas di bawahnya sehingga memicu kepanikan bagi warga di sana. Shadow dan Ana kemudian melarikan diri menggunakan pesawat. Tapi Duke tak menyerah ia nekat melompat ke pesawat tersebut dan berhasil mematikan nanomit. Sehingga nanomit yang mulai menyebar berhenti bergerak. Meskipun begitu menara Eiffel yang kokoh berhasil roboh. Tim G.I. Joe kemudian memeriksa salah satu koros yang baru saja mati untuk melihat ingatannya tentang di mana markas Ana.
Namun dalam prosesnya Koros itu malah melebur akibat serum nano-nano yang dipasang oleh dokter satu mata. Di saat itu juga pasukan pemerintah Paris datang dan menangkap tim G.I. Joe namun tidak dengan Snake Eyes yang berhasil meloloskan diri. Nice guys. Singkat cerita, Jenderal Hawk yang baru saja sembuh kemudian menemui tim G.I. Joe yang ditahan di ruangan militer Prancis. Setelah membebaskan mereka, Hawk memerintahkan mereka untuk mengejar Anna yang telah membawa Duke. Sementara itu Anna dan Shadow membawa Duke ke pintu masuk markas yang berada di salah satu goa di kutub utara. Sebelum mereka masuk ke dalam lift, Duke sengaja merebut koper nanomit untuk mengaktifkan GPS-nya. Dan setelah diaktifkan, G.I. Joe pun akhirnya mengetahui lokasi markas James berada. Anna lalu membawa Duke ke hadapan James di mana saat Duke dipukuli, Anna tiba-tiba mengingat saat masa-masa masih bersama Duke. Duke kemudian dibawa ke hadapan dokter satu mata yang memiliki rencana untuk merubah wajah Duke. Sementara itu tim G.I. Joe akhirnya berhasil menemukan markas James yang berada di bawah air. Snake Eyes, Rip, dan Scarlet kemudian pergi ke pintu masuk yang sebelumnya digunakan oleh Anna. Di sana mereka menemukan pesawat supersonik yang merupakan kendaraan pribadi milik James. Selagi tim G.I. Joe mencari jalan masuk, dokter satu mata mulai mempersiapkan Duke untuk memulai eksperimen. Tapi sebelum dimulai, dokter satu mata mengungkapkan identitas aslinya, yang ternyata adalah Rex. Ternyata saat misi di Afrika, Rex menemukan dokter yang mereka incar tidak membuat bom nuklir, melainkan membuat bioweapon berupa nanomit. Bukannya menangkap si dokter, Rex malah ingin belajar banyak dengan dokter tersebut. Sampai akhirnya angkatan udara meledakkan ruangan itu. Namun Rex dan si dokter berhasil selamat sehingga Rex berhasil menjadi seorang ahli nanoteknologi dan menggunakannya untuk kejahatan. Di saat itu juga James meluncurkan 3 rudal berisi 3 nanomit yang mengarah ke Rusia dan Amerika Serikat. Melihat hal itu, Snake Eyes pun segera mengambil Ski Eyes-nya dan menembakkan satu roket ke arah salah satu rudal dan berhasil menghancurkannya. Dikarenakan 2 rudal masih meluncur di angkasa, Rip pun memutuskan menaiki pesawat supersonik untuk mengejar 2 rudal tersebut. Sedangkan Scarlet, Snake Eyes dan Duty menyusup ke dalam markas. Ketika Rex hendak memasukkan serum nanotek ke kepala Duke, Anna tiba-tiba datang dan memukul Rex. Ia lalu melepaskan Duke sambil mengungkapkan kalau dirinya ingat siapa dirinya sebenarnya. Namun di saat itu juga Rex mematikan sistem nanotek di kepala Anna, sehingga Anna langsung jatuh pingsan. Rupa-rupanya Rex telah mendoktrin Anna, agar Anna nurut dengan apa yang dikatakan oleh James. Sementara itu di bawah air, ratusan tim G.I. Joe mulai melakukan serangan terhadap markas James, yang kemudian direspon oleh para Koros yang menggunakan tembakan plasma untuk menjatuhkan kapal-kapal selam G.I. Joe. Duke lalu mengambil salah satu pistol dan menembakkannya ke arah James. Hal ini membuat James mengalami luka bakar di bagian wajahnya. James lalu dibawa pergi oleh Rex. Sedangkan Duke menyelamatkan Anna. Sementara itu akhirnya Rip berhasil menghancurkan salah satu rudal nanomit yang mengarah ke Moskow, Rusia. Setelah itu ia langsung putar balik ke Gedung Putih karena rudal terakhir mengarah ke sana. Mengetahui hal ini, pengawal presiden pun meminta Pak Presiden untuk masuk ke dalam bunker. Namun begitu Pak Presiden masuk, salah satu pengawal yang ternyata seorang Koros secara langsung menembak pengawal lain. Di saat itulah Pak Presiden dikejutkan dengan sosok pria yang sangat mirip dengan dirinya. That's what this is all about. Duke dan Anna kemudian memakai kapal selam untuk mengejar Rex dan James yang mencoba melarikan diri lewat jalur air. Sedangkan Shadow bertemu dengan Snake Eyes dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Pertarungan tersebut berjalan cukup sengit, sampai-sampai bibir Snake Eyes agak bengkak sedikit. Meskipun begitu Snake Eyes jauh lebih unggul dan berhasil membunuh Shadow yang jatuh ke dalam air.
Sementara itu Rip berhasil menemukan rudal terakhir dan mencoba menembakkannya dengan plasma. Namun begitu berhasil nanomit di dalam rudal itu ternyata memiliki drone. Karena jarak ke gedung putih sudah dekat, Rip pun terpaksa menabrakkan pesawatnya ke nanomit itu lalu membawanya terbang ke angkasa. Setelah melewati batas atmosfer Rip langsung keluar dari pesawat. Sedangkan nanomit tersebut mulai tidak aktif akibat perubahan suhu. He did it. Ripcord, didn't I ask you not to yell at me? Di sisi lain markas James kini mulai hancur. Hal ini memaksa Scarlet, Duty dan Snake Eyes kabur dari markas menggunakan lift. Sedangkan Duke dan Anna akhirnya berhasil keluar dari zona es dan menemukan kapal selam Rex. Di sana Rex kemudian menyuntikkan James serum berwarna merah. Di mana serum itu membuat kepala James berubah menjadi logam. Rex memberitahu James kalau sekarang dirinya adalah Komal dan Cobra yang akan menguasai dunia. Duke lalu meminta Rex untuk menghentikan kapalnya atau jika tidak maka Duke akan meledakkan kapal tersebut. Awalnya Rex menolak. Namun setelah melihat kalau Duke membawa banyak pasukan, ia pun terpaksa menyerah dan berakhir ditangkap G.I. Joe. Rex dan James selalu dikurung di ruang tahanan khusus bernomor 7 dan 8 yang artinya ada 6 tahanan yang sudah G.I. Joe tangkap. Duke kemudian menjenguk Anna yang kini sedang menjalani pengobatan untuk mengeluarkan serum nano yang berada dalam tubuhnya. Meskipun memakan waktu yang lama, Duke berjanji akan selalu ada untuk Anna. Di hari berikutnya Duke dan tim G.I. Joe mempersiapkan diri untuk misi selanjutnya. Sementara itu di Gedung Putih Pak Presiden dikeluarkan dari bunker karena sudah aman. Namun saat Presiden sendirian di ruangannya ia mulai bersiul dan menunjukkan sikap konyolnya yang artinya dia bukan Presiden asli melainkan Zartan yang mana sebelumnya Rex mengubah wajah Zartan menjadi wajah Presiden. Dan film pun bersambung. Oke bro, itulah akhir cerita film G.I. Joe The Rise of Cobra. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Mimin mohon maaf apabila ada penyebutan yang salah dan Mimin berharap kalian bisa like dan subscribe agar Mimin bisa beli cimol sebaskom. Yau, yau, yau. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum bro.